Sistem pertanian yang organik, penuh kearifan yang dipraktekkan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun masih jelas dalam ingatan kita. Namun sulit untuk menemukan kembali kearifan semacam itu dalam pertanian modern. Teknologi pertanian menjadi semakin rumit. Apakah itu benar-benar perlu? Tentu tidak. Alasannya adalah ketakutan untuk para petani. Tampaknya sangat sulit karena hanya dengan begitu para petani akan menyerah untuk mencoba memahami semuanya dan mencoba untuk mengendalikan pertanian yang disebut pendidikan, lokakarya, seminar, pameran, dan sejenisnya. Semua membuat petani semakin bingung dan melepas petani dari kepercayaan diri mereka. Produsen produk mikroorganisme, pabrik pupuk, dan perusahaan pestisida dapat mengklaim posisi sebagai ahli dan mulai menjual produk mereka dengan percaya diri. Zaman modern begitu sulit dan rumit, sehingga seorang pencari kebenaran tidak akan pernah menemukan kebenaran meskipun telah mencari sumber hidup. Pertanian berubah menjadi sesuatu yang serupa. Begitu juga pengobatan modern. Profesi medis sebenarnya menghalangi orang untuk memperoleh kemampuan menjaga kesehatan mereka sendiri. Praktik pertanian sebenarnya menghalangi petani untuk menjadi tuan atas pertanian mereka sendiri. Di dunia kapitalistik ini, tidak ada aktivitas manusia yang dibiarkan untuk tidak dimangsa oleh kepentingan komersil. Hidup semakin sulit dan mahal, bukan kebetulan bahwa biaya pertanian juga terus meningkat. Saya percaya struktur fundamental ini harus dihancurkan agar ada harapan untuk pertanian. Ini adalah semangat penting dari Jadam untuk menolak tatanan dunia kapitalistik dan merebut kembali martabat petani yang telah menjadi tidak lebih dari konsumen. Bagaimana pertanian bisa mendapatkan kembali kelangsungan? Kuncinya adalah teknologi. Jika sistem teknologi tertentu menimbulkan biaya tinggi, itu tidak bisa menjadi alternatif. Bahkan kebijakan nasional yang dirancang dengan baik tidak akan berhasil tanpa teknologi yang baik. Untuk memajukan pertanian dengan kelangsungan hidup, negara harus memberikan perhatian khusus pada sistem teknologi. Ketika teknologi kehilangan kepraktisan, pertanian yang berdiri di atas teknologi itu kehilangan kelangsungan hidup. Di bawah sistem kapitalistik, di mana perusahaan terus-menerus mencari keuntungan, pasar input terus tumbuh subur, sedangkan petani terus kehilangan pengetahuan. Tidak heran mengapa pertanian saat ini begitu mahal. Begitupun dilema mendasar dari profesi medis komersil adalah bahwa jika orang benar-benar menjadi sehat, maka mereka akan kehilangan uang. Bukan karena para medis itu adalah orang yang jahat, namun ada struktur yang menghalangi mereka untuk benar-benar bekerja demi meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan jumlah pasien. Begitupun juga petani, sama. Sejak perusahaan telah memimpin dalam teknologi pertanian, pertanian menjadi lebih sulit, lebih mahal, dan kurang produktif. Mengapa? Alasannya sederhana. Jika petani itu mudah, mandiri, dan produktif, maka produsen tidak akan mampu menjual pupuk dan pestisida mereka. Mereka tak mungkin tertarik untuk mengembangkan sistem teknologi yang tidak menguntungkan mereka. Inilah masalah yang melekat pada kesehatan dan pertanian yang menyebabkan nipisnya anggaran negara. Kesehatan dan pertanian adalah dua bidang yang sangat terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat, dan sayangnya mereka ada di tangan para perusahaan swasta. Jadam berupaya mengembalikan pertanian ke tangan petani. Petani harus kembali menjadi penguasa pertanian, dan Jadam ingin membangun sistem pertanian yang dapat dipraktikkan dengan biaya yang sangat rendah dan dengan input yang semuanya dibuat sendiri. Pertanian berbiaya sangat rendah akan meningkatkan kelangsungan hidup pertanian organik dan pada akhirnya membuat cukup kuat untuk menggantikan pertanian konvensional. Saya percaya ini akan memiliki potensi untuk mengubah landscape pertanian. Mari kita bebaskan diri kita dari cengkeraman ini dan memulai pertanian baru yang menyenangkan, kreatif, di mana Anda adalah pemimpinnya. 20 tahun yang akan datang akan sangat berbeda dari sebelumnya. Krisis demi krisis akan menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, pertanian, energi, lingkungan, pangan, dan sumber daya kita. Kebijaksanaan sangat dibutuhkan karena tantangan akan selalu membawa peluang. Akan sulit bagi pertanian dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang banyak pintu peluang akan terbuka. Tetapi pintu tersebut hanya akan terbuka bagi mereka yang siap.
Krisis keuangan global dan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi rendah di banyak negara adalah beberapa tren yang akan terus berlanjut. Ekonomi akan sulit berkembang, lebih banyak mata uang akan dikeluarkan dan mengarahkan hyperinflasi. Suku bunga akan naik dan pertanian yang menggunakan hutang akan sangat menderita. Masuknya produk pertanian asing ditambah dengan pertumbuhannya rendah tentu akan memberikan pukulan berat bagi pendapatan petani. Hanya sekitar memenuhi kebutuhan hidup akan cukup sulit. Ada kebutuhan yang mendesak untuk menurunkan biaya hidup. Ingatlah bagaimana nenek dan kakek kita. Hidup mereka adalah lambang tabungan dan berhemat. Kurangi konsumsi Anda seminimal mungkin dan hemat uang untuk mempersiapkan masa depan yang tidak dapat diprediksi. Bayangkan pendapatan Anda berhenti hanya selama 3 bulan. Bisakah Anda bertahan dari itu? Apakah Anda siap? Listrik, gas, bahan bakar, kuota internet, dan semua kebutuhan hidup modern akan terputus. Cermati ini dengan serius dan mulailah merencanakan ke depan. Gaya hidup kita saat ini terlalu mewah dan boros. Krisis yang melimpah tidak menghancurkan semua orang. Beberapa perusahaan yang siap akan mengatasi badai dan mengubah krisis menjadi peluang. Hal yang sama berlaku juga para petani. Mereka yang siap akan bertahan dan kemudian berkembang. Ketika saya memberitahu petani untuk menghemat uang dan mengurangi pengeluaran, beberapa petani berpikir bahwa itu juga berarti mengurangi biaya pendidikan. Sebagai orang tua, kita menginginkan anak-anak berprestasi di sekolah dan tumbuh dewasa untuk kehidupan yang sukses di masa akan datang. Tetapi juga sebagai orang tua, Anda harus melihat secara praktis 10 atau 20 tahun ke depan masa depan anak-anak Anda. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa petani adalah salah satu pekerjaan yang paling menjanjikan menurut sebagian besar futuristis. Mengapa tidak membesarkan anak Anda menjadi seorang petani yang unggul? Biarkan sekolah menjadi tempat belajar bagi anak-anak Anda. Di rumah ajarilah mereka cara bertani. Jadi ketika mereka lulus dari sekolah menengah, mereka sudah terlatih dengan cukup baik untuk dapat mengelola sebuah pertanian. Ini tentu saja merupakan bentuk lain dari pendidikan yang sangat baik. Jika anak-anak Anda memiliki mimpi yang sama, maka biarkan mereka pergi ke perguruan tinggi atau universitas yang biayanya tidak terlalu tinggi dan mereka bisa belajar pertanian di rumah. Mari punya mimpi baru dan visi baru membesarkan anak-anak Anda menjadi ahli besar dalam pertanian. Singkirkan rasa rendah diri yang diasosiasikan ke petani dengan pekerjaan mereka. Sudah terlalu banyak mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi tanpa memperoleh sarana praktis apapun untuk hidup di dunia ini. Sudah saatnya kita secara serius mempertimbangkan kembali dan membuang pemahaman pertanian konvensional berbiaya tinggi. Bagi petani konvensional, harga pupuk kimia dan pestisida akan semakin meningkat. Masukilah dunia baru pertanian berbiaya ultra rendah seperti yang dianjurkan oleh Jadam. Pertanian berbiaya ultra rendah Jadam dapat diterapkan pada semua jenis dan bentuk pertanian. Dengan menggunakan sistem Jadam, Anda dapat membuat hampir semua yang Anda butuhkan untuk bertani. Jika metode Jadam sulit, maka akan menjadi masalah. Jika metode Jadam mahal, maka akan menjadi masalah, tetapi ini murah. Jika itu tidak efektif, itu akan menjadi masalah, tetapi ini berhasil. Kondisi ini sangat penting jika kita ingin mempopulerkan sistem pertanian, sehingga mayoritas petani dapat mempraktikannya. Jadam tidak diluncurkan untuk melakukan beberapa perbaikan kecil terhadap lingkungan, dan pada akhirnya Jadam bertujuan untuk mengubah cara mendasar umat manusia dalam bertani. Selama beberapa dekade, Jadam telah berupaya membuat pertanian menjadi sederhana dan mudah. Kita mau masak dan makan nasi setiap hari, kita ingin bertani semudah itu. Kita ingin mengurangi penghalang, sehingga banyak orang dapat bertani dengan mudah. Selama bertahun-tahun, banyak petani dibuat percaya bahwa bertani itu harus mahal, harus membeli pupuk yang semakin mahal, harus membeli pestisida yang semakin banyak, harus mengikuti teknologi yang semakin rumit, harus bergantung pada produk-produk yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Lambat laun petani kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Mereka kehilangan percaya diri. Mereka kehilangan keyakinan bahwa sebenarnya mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri. Padahal jauh sebelum industri pertanian modern berkembang seperti sekarang, nenek moyang kita telah menghasilkan pangan, memelihara tanah, dan membangun peradaban dengan pengetahuan yang sederhana namun sangat kuat. Jadam hadir bukan sekedar menawarkan resep pupuk murah atau pestisida murah.
Jadam menawarkan cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang mengembalikan pertanian kepada pemiliknya yang sesungguhnya, yaitu petani. Karena pertanian yang sehat bukanlah pertanian yang membuat petani semakin bergantung. Pertanian yang sehat adalah pertanian yang membuat petani semakin merdeka. Merdeka dalam berpikir, merdeka dalam mengambil keputusan, merdeka dalam menentukan masa depan lahannya sendiri. Kita sedang memasuki zaman penuh ketidakpastian. Harga pupuk bisa naik suatu waktu. Harga hasil panen bisa jatuh tanpa peringatan. Perubahan iklim semakin sulit diprediksi. Krisis pangan, energi, dan ekonomi menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Dalam situasi seperti ini, siapa yang akan bertahan? Bukan mereka yang selalu memiliki modal besar, bukan selalu mereka yang memiliki lahan luas, tetapi mereka yang mampu beradaptasi, mereka yang mampu menekan biaya, mereka yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka, mereka yang tidak bergantung sepenuhnya pada sistem yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dan itulah alasan mengapa filosofi Jadam menjadi semakin relevan hari ini. Karena pada akhirnya, pertanian bukan hanya soal menghasilkan panen. Pertanian adalah tentang membangun ketahanan hidup. Pertanian adalah tentang menjaga keluarga. Pertanian adalah tentang mewariskan masa depan kepada generasi berikutnya. Bayangkan jika suatu hari anak-anak kita tidak lagi memandang petani sebagai profesi kelas 2. Bayangkan jika mereka melihat pertanian sebagai bidang yang penuh peluang, penuh inovasi, dan penuh kehormatan. Bayangkan jika desa-desa kembali hidup karena anak mudanya memilih membangun pertanian yang produktif daripada meninggalkannya. Bayangkan jika petani tidak lagi dibebani utang setiap musim tanam. Bayangkan jika petani mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan pertaniannya sendiri. Dan bayangkan jika suatu saat nanti pertanian Indonesia benar-benar dibangun oleh petani yang mandiri, kreatif, dan berdaulat. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin hari ini langkah kecil itu adalah mulai mempertanyakan cara lama yang selama ini kita anggap benar. Mungkin langkah kecil itu adalah mulai belajar membuat input pertanian sendiri. Mungkin langkah kecil itu adalah mulai mengamati tanah lebih dekat, memahami alam lebih dalam, dan kembali mempercayai kemampuan kita sebagai petani. Karena masa depan pertanian tidak akan ditentukan oleh perusahaan besar. Masa depan pertanian akan ditentukan oleh jutaan petani yang berani berpikir berbeda. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari orang-orang yang berani mempertanyakan keadaan yang dianggap normal. Jika Anda percaya bahwa petani harus lebih mandiri, lebih sejahtera, dan lebih berdaulat, maka mari kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan membangun masa depan pertanian yang lebih baik. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju bahwa biaya pertanian saat ini sudah terlalu tinggi? Apakah menurut Anda, petani perlu kembali memproduksi sebagian kebutuhan pertaniannya sendiri? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dan saling belajar satu sama lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar pertanian, urban farming, agroekologi, Jadam, pertanian organik, serta berbagai inovasi yang dapat membantu petani menjadi lebih mandiri dan lebih menguntungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat bertani, tetap mencintai tanah, dan ingat, masa depan pertanian bukan tentang teknologi yang semakin rumit. Masa depan pertanian adalah tentang petani yang semakin merdeka.